seperti tema kita hari ini, supporter menggugat, karena baru mungkin Pak Anies yang pernah menjanjikan akan membangun sebuah stadion di Makassar bila nantinya terpilih. Komitmen dari Pak Anies nantinya, atau kalau perlu kita bikin satu tanda tangan atau MOU. Jadi bukan cuma janji. Kalau janji nantinya, ya kalau terpilih nantilah. Betul sekali. Tanda tangani kontrak politik pembangunan Stadion Batok Angin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arsitektur Batok Angin International Stadium dirancang dengan terinspirasi dari layar pinisi yang disematkan pada selubung bangunan. Garis-garis horizontal yang mengelilingi selubung bangunan menegaskan prinsip arsitektur modern yang akan kekal sepanjang waktu dan melampaui zamannya. Dirancang ornamen sabuk emas yang mengelilingi stadion yang terinspirasi dari motif baju adat Sulawesi Selatan, menginspirasi dunia. Stadion ini dirancang dengan fasilitas-fasilitas berstandar FIFA sehingga dapat menjadi tuan rumah kompetisi internasional dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang lagi. Oke teman-teman, baik teman-teman media, oke kita geser, terima kasih. Ini komunitas, tapi kita adalah
semua bisa mengaku supporter di sini. Siapapun yang cinta PSM, siapapun yang selalu mendukung PSM itu adalah supporter PSM semuanya. Tapi apa yang terjadi selama ini, ya ini jujur dari hati kami, Pak, sedih, miris. Tim yang kami cintai, tim yang kami sayangi, kami banggakan, kami bela sampai ya sudah semuanya, tinggal nyawa belum kita serahkan, tidak punya stadion, Pak. Dan mungkin ya insya Allah siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden, pemimpin negeri ini adalah pasti pilihan yang terbaik buat seluruh warga Indonesia. Tapi seperti tema kita hari ini, supporter menggugat, karena baru mungkin Pak Anies yang pernah menjanjikan akan membangun sebuah stadion di Makassar bila nantinya terpilih. Maka sore hari ini kami berkumpul untuk menagih atau mengingatkan. Sebelum menagih, kami mengingatkan dulu janji itu, Pak. Kami mungkin hari ini tidak seberapa yang hadir, tapi insya Allah mungkin bisa mewakili keluhan atau mewakili kesedihan dari teman-teman semuanya yang mencintai PSM ini. Kami mungkin ingin langsung mendengarkan komitmen dari Pak Anies nantinya, atau kalau perlu kita bikin satu tanda tangan atau MOU. Jadi bukan cuma janji. Kalau janji nantinya ya kalau terpilih nantilah. Ya, tapi kalau ada janji, ada tanda tangan, kita bikin komitmen sama-sama. Insya Allah mungkin itu bisa menjadi jaminan bagi teman-teman semuanya. Kalau dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum, luar biasa ya, hari ini menjadi sejarah kebangkitan PSM dan kebangkitan supporter. Ya, seperti tema yang telah dipaparkan, supporter menggugat. Nah, satu pesan kami menjadi seorang supporter ini, kita jauh-jauh Pak ya ke Parepare, karena di stadion yang ada di Makassar sudah tidak ada ataupun menjadi candi. Nah, kita minta komitmen Bapak ketika Bapak terpilih menjadi presiden. Saya aminkan itu karena Bapak membentuk komitmen perubahan. Kita minta perubahan yang ada di Kota Makassar, terutama harapan supporter hari ini meminta Pak, minta tolong sekali nih, kita minta stadion Pak. Ya, itu jangan minta dari supporter. Karena anak-anak ini kalau jauh-jauh udah pergi, siksa ya. Siksa karena terbiaya transportasi, biaya tenaga. Ya mungkin itu saja Pak, saudara supporter. Oke, kalau begitu sekali lagi tepuk tangannya untuk perwakilan supporter PSM Makassar. Oke, kita mengefisienkan waktu, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing untuk perwakilan supporter PSM Makassar. Betul sekali. Kalau tadi untuk memberikan penjelasan terhadap katanya banyak rumor-rumor yang berkembang di luar sana. Kalau Pak Anies katanya akan berjanji membangun kembali Stadion Mata Angin. Kalau gitu boleh tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, untuk Bapak kita persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyapa dulu beberapa tamu kehormatan di sini. Pertama, saya ingin menyapa supporter Laskar Ayam Jantan, Daeng Uki, ketua supporternya. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Ustadz Fahru Razi, yang saya hormati juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pemuda Muzazin Arif. Yang saya hormati juga
anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ismail Bahtiar. Mana Bang Ismail tadi? Ada Ismail di situ. Kemudian yang saya hormati Pak Rudi Samsudin. Yang saya hormati di sini anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Pak Tamsil Indrung yang hadir bersama kita di sini. Beliau datang menemani saya dari Jakarta. Jadi saya dari Jakarta bersama Bang Tamsil Indrung, kemudian Pak Ustadz Zaitun Rasmin, Wahdah, dan Pak Said Didu yang kita sering dengar namanya. Sama juga Bang Andi Nurdin yang sama-sama Bang Andi Rukman Nurdin. Dan kemudian teman-teman semua yang berbahagia, saya ingin sampaikan secara khusus rasa terima kasih sudah ditagih komitmennya di sini. Ditagih komitmennya. Kenapa? Karena waktu itu saya sampaikan di sini, apa masalah yang di Makassar dianggap salah satu masalah yang penting untuk diselesaikan. Dan ternyata yang diungkapkan adalah tiadanya stadion di sini. Tiadanya stadion. Ini situasi yang kami alami di 2016 ketika kami mulai berkampanye di Jakarta. Kami tanya pada warga Jakarta, apa yang diharapkan warga Jakarta? A, B, C, D, E. Ternyata salah satu yang diminta adalah stadion yang juga diruntuhkan waktu itu. Tahun 2019 stadionnya diruntuhkan di sana dan kosong. Gubernur silih berganti, janji silih dikirimkan, kenyataan tak kunjung datang. Itu terjadi di sana. Jadi ketika kemudian kami katakan kami berencana membangun stadion, semua bilang yang bener Pak, serius ini. Karena dulu pernah ada yang janji begitu juga Pak, tapi tak kunjung jadi. Mirip nggak dengan di sini? Percaya tidak sekarang kalau insya Allah bisa terbangun? Bismillah, Bismillah. Tugas kita adalah mengecewakan orang-orang yang pesimis. Jadi kalau ada yang pesimis, insya Allah nanti berkecewa di sini. Tapi yang optimis, insya Allah yang optimis akan menemukan kenyataannya. Kami serius ingin membangun stadion di sini, bahkan kita sudah siapkan rancangannya. Dan nanti akan kita tunjukkan rancangannya. Atau boleh tunjukin ke depan sekalian. Nah ini dia, maketnya udah siap nih sekarang. Ini nah, ini maketnya. Oh, udah kelihatan. Nah, itu dia maketnya. Saya geser sebentar biar tidak mengganggu pemandangan ya. Nah. Ini stadion ini dibangun dengan standar FIFA dan ramah lingkungan. Stadion dengan konsep green building. Artinya ketika 4-5 dekade ke depan anak cucu kita melihat ke stadion ini, mereka akan bilang orang tua kita sudah menyiapkan untuk masa depan. Ini gambarannya. Bila tidak ada halangan, nanti namanya adalah Mato Angin International Stadium. Dan saya perlu sampaikan, ini gambar ini khusus untuk Makassar, tapi stadion besar insya Allah kita bangun lebih dari 10 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi kami terbuka dengan usulan-usulan nanti. Dan satu hal yang pasti, pengerjaannya 100% menggunakan tenaga Indonesia. Jadi kalau saya sampaikan, dulu ketika kita membangun Jakarta International Stadium, pada saat itu pesimisme di mana-mana. Semua mengatakan tidak mungkin, sudah pernah. Kenapa? Lahannya ada sengketa. Mirip tidak di sini? Di sana juga lahannya ada sengketa. Kemudian yang kedua, gonta-ganti rencana, gambar tak selesai. Tapi sekalian, kami terbiasa bekerja dalam senyap. Janji diungkapkan, lalu kerjakan seluruh prosedur dengan benar. Dan ketika proses pembangunan dilakukan, groundbreaking September 2019, 2 tahun sesudah kami dilantik. Dan ketika berjalan 4 bulan, pandemi mulai. Dengan pandemi mulai, tutup semuanya. Tapi tutup apa? Mereka semua terus mengerjakan.
Justru ketika pandemi selesai, warga Jakarta kaget karena ada bangunan baru yang sangat besar ada di sisi utara Jakarta. Jadi insya Allah kami akan fokuskan ini satu-satu, menyelesaikan juga soal sengketanya, bicarakan dengan semua pihak, sabar, tenang, teduh, tuntas. Bila itu dikerjakan dengan baik, bicara baik-baik, insya Allah akan ada jalan keluar dan stadion ini bisa segera dibangun. Proses pembangunannya diperkirakan dari mulai groundbreaking sampai tuntas sekitar 3 tahun. Doakan bisa sesegera mungkin. Tapi untuk itu bisa berjalan memerlukan tanda tangan. Perlu tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangan, tidak bisa ini dikerjakan. Tanda tangan didapatnya lewat apa? Lewat Pilpres. Oke? Jadi kalau gitu kita sama-sama bersiap-siap. Ikhtiarkan tanda tangan itu diberikan, kami ikhtiarkan stadion itu dibangunkan. Oke? Karena tanpa tanda tangan itu tidak bisa dimasukkan BBN. Betul tidak? Ya. Jadi kita bekerja bersama. Insya Allah dalam 3 tahun setelah groundbreaking bisa tuntas pembangunannya. Dan ini adalah ikhtiar yang kita akan lakukan sama-sama. Nanti kita berharap stadion ini bisa menampung sekitar 40.000 penonton di sini. Dengan 40.000 penonton bisa. Nah ini diputar sekalian ya, filmnya sekalian ya. Yuk, putar video ya. Mana videonya? Indonesia menempati jumlah penduduk tertinggi keempat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 278 juta jiwa. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling banyak penggemarnya di Indonesia. Antusiasme yang tinggi ternyata belum mampu membawa prestasi sepak bola Indonesia ke level yang tertinggi. Sepak bola Indonesia perlu menjadi perhatian serius dari negara. Sebagai bangsa yang besar, sepak bola Indonesia perlu dilihat dunia. Sudah selayaknya dikembangkan secara menyeluruh dan terintegrasi agar dapat mendidik dan melahirkan pesepak bola handal sehingga mengharumkan bangsa Indonesia di tingkat dunia. Dengan semangat itu, pengembangan ekosistem sepak bola dilakukan dari hulu ke hilir, bukan hanya semata pembenahan fasilitas stadion saja tanpa memiliki gagasan yang visioner. Pembinaan sepak bola sejak usia dini sampai menjadi pemain, pelatih, wasit, supporter, hingga jaminan pasca gantung sepatu menjadi kesatuan mata rantai program terintegrasi. Kota Makassar sebagai bangkitan ekonomi Indonesia Timur menjadi titik awal pengembangan ekosistem sepak bola yang terpadu di pusat kota. Terhampar lahan seluas 7 hektar akan dibangun kembali stadion yang dulu dibangun tahun 1957 dan dibongkar tahun 2020. Stadion yang disiapkan sebagai pusat kegiatan masyarakat menjalin ruang kota dengan kultur sepak bola sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kota. Matoangin International Stadium diikuti 2 koridor utama kota Makassar, yaitu Jalan Samratulangi dan Jalan Opu Dai Risaju. Akan dirancang konektivitas antara stadion dengan transportasi publik dan ruang pejalan kaki yang lebar dan nyaman. Matoangin International Stadium akan menjadi titik awal dari regenerasi kota dan pembangunan transportasi publik yang baru. Pembangunan LRT menuju pusat kota akan terintegrasi dari Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Makassar, dan Stasiun Kereta Api Mandari Marunda. Kemudian dari LRT akan diintegrasikan dengan pembangunan transportasi publik yang baru di pusat kota, yaitu jangka pendek dengan shuttle bus dan jangka panjang dengan jalur tram, sehingga akses menuju stadion dari antar negara, antar provinsi, dan antar kota akan sangat mudah dan cepat. Arsitektur Matoangin International Stadium dirancang dengan terinspirasi dari layar pinisi yang disematkan pada selubung bangunan. Garis-garis horizontal yang mengelilingi selubung bangunan menegaskan prinsip arsitektur modern yang akan kekal sepanjang waktu dan melampaui zamannya. Dirancang ornamen sabuk emas yang mengelilingi stadion yang terinspirasi dari motif baju adat Sulawesi Selatan. Bentuk lekuk terinspirasi
dari gelombang air laut dan gerakan angin yang memberikan kesan bangunan aerodinamis. Dengan rancangan yang terinspirasi dengan kearifan lokal ini mengirimkan pesan bahwa arsitektur Mato Angin International Stadium akan menginspirasi dunia. Stadion ini dirancang dengan fasilitas-fasilitas berstandar FIFA sehingga dapat menjadi tuan rumah kompetisi internasional dan bahkan Piala Dunia, dan dirancang memiliki jumlah kapasitas 41.800 kursi penonton. Terdapat 6 akses pintu masuk stadion, 4 akses pintu dihubungkan dengan skywalk yang memisahkan jalur pejalan kaki dan kendaraan. Stadion ini tidak hanya diperuntukkan sebagai kegiatan sepak bola, namun dapat dipergunakan untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan seni budaya, kegiatan peribadatan keagamaan, kegiatan komersil, dan lain-lain. Dampak dari Mato Angin International Stadium ini akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di pusat kota. Diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ewako. Mato Angin International Stadium adalah langkah awal membangun ekosistem sepak bola untuk mewujudkan visi Indonesia adil makmur untuk semua. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Pak Anies Baswedan. Mudah-mudahan Stadion Mato Angin bisa terbangun, Pak Anies. Iya. Karena yang lalu-lalu juga, mohon maaf Pak Anies, iya. Semuanya juga ngomong Pak Anies. Bahkan banyak yang sudah merancang gagal lagi dengan banyak alasan. Mudah-mudahan dengan ditampilkan seperti ini, ada kontrak, tanda tangan, disaksikan supporter-supporter. Nanti minta perwakilan tiap ini ya, maju ke depan ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau betul nanti Pak Anies insya Allah jadi presiden, harus masuk dalam progres. Kira-kira bisa langsung 100 hari kerja Pak Anies. Minimal groundbreak ya, Masya Allah. Baik, izin Pak Anies boleh dibawakan. Teman-teman Dengoki boleh merapat sini. Siapa lagi? Ayo teman-teman sini kita saksikan penantangan. Ya, Pak Ustadz Muzain harus dan sini ke Ustadz. Pak DPRD nih, Pak Tamsil juga, Ustadz Zaitun mungkin menyaksikan. Ya, Bismillah. Kita mempersilahkan untuk semua rekan-rekan media melakukan sesi dokumentasi. Betul sekali, karena ini akan ada penandatanganan ya Mbak Im ya. Betul sekali, tanda tangani kontrak politik. Betul sekali. Pembangunan Stadion Mato Angin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada stadion tak? Amin. 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 Takbir. Mato Angin International Stadium. Masya Allah. Baik, ini dia penandatanganan kontrak yang dimana sebentar lagi Makassar akan segera mempunyai rumah, yaitu Stadion Mato Angin. Boleh tepuk tangan dulu untuk semuanya, luar biasa. Hey, betul sekali, dan sekarang kita akan mempersilahkan untuk rekan-rekan media mengambil dokumentasi dan juga untuk seluruh perwakilan supporter mengambil tempat di atas panggung untuk berfoto bersama Bapak calon presiden di sesi foto bersama Bapak Anies Baswedan. Boleh kepada Ibu Novita Dewi dipersilakan. Rekan-rekan boleh silakan di dokumen stadion. Akan mempunyai rumah kembali. Kalau tadi kata Pak Anies, Dalam beberapa waktu ke depan teman-teman, apabila Bapak Anies terpilih menjadi presiden Indonesia, bisa juga ya untuk Piala Dunia nanti main-main ke Makassar. bisa dong. Oh, mobilitasnya masing-masing yang Mato Angin, yaitu Mato Angin
inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an. Terima kasih juga kepada Ibu Novita Dewi yang juga turut hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan supporter PSM Makassar yang juga sudah mengikuti keseluruhan rangkaian acara diskusi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa dan salam olahraga. Adalah berkaitan dengan keinginan dari supporter PSM Makassar untuk mendapatkan stadion karena ada beberapa permasalahan. Lalu seperti apa dialog yang dibahas antara supporter PSM Makassar dengan Anies Baswedan? Tadi saya sudah bersama dengan Pak Anies. Apa saja Pak yang dibahas dan persoalan terkait dengan stadion ini? Oke, tadi disampaikan oleh supporter PSM Makassar bahwa mereka yang berprestasi tanpa stadion, dan ketika harus bertanding mereka harus berpikir pari-pari yang jarak tempuhnya lumayan panjang. Dan itu ketika kami berjumpa dengan masyarakat tersebut, salah satu aspirasinya yang mereka sampaikan adalah bangun kembali stadion kami. Kembalikan stadion. Ini sama dengan yang kami rasakan dulu ketika saya proses di Jakarta. Pada waktu 2016, masyarakat di Jakarta mengatakan bahwa stadion kami diruntuhkan 2009 dan tak kunjung terbangun. Dari semangat itu kemudian tak kunjung terbangun. Nah, sama sekarang kami menyiapkan sebuah konsep Mata Angin International Stadium, stadion berstandar FIFA yang akan dibangun di lokasi yang sama, yang insya Allah bisa menampung lebih dari 40.000 penonton, dan standarnya adalah green building. Baik, Pak Anies sebagai dari rekam jejak Pak Anies sendiri yang membangun Jakarta International Stadium dengan standar FIFA dan kemudahan yang ada. Apakah ini juga nantinya akan dibawa di Stadion Mata Angin International Stadium di PSM Makassar yang tadi kita sama-sama sudah lihat maketnya? Ya, jadi tadi kami bawa maketnya. Kami sampaikan juga rencana visual, gambaran rencana digital 3D visualnya. Dan ini rencana yang akan dibangun bukan hanya di Makassar, tapi ini akan kita rencana bangun di kota-kota besar lain, sehingga kota-kota besar di Indonesia yang memiliki klub, memiliki lapangan yang berstandar internasional, stadion berstandar FIFA, harapannya akan membangun ekosistem sepak bola yang baik. Kalau melihat tadi visualnya dengan pakainya, ya jujur saya tidak bisa bicara lagi. Mau nangis ya Dengki ya? Apalagi tadi sempat di visual ada Mata Angin, aduh gimana. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan kita tadi sudah melihat komitmen dari Pak Anies, sudah tanda tangan dengan tanda tangan komitmen tadi. Kalau beliau bisa di amanahkan untuk menjadi pemimpin negeri ini, beliau akan berkomitmen dengan apa yang sudah dijanjikan, dibuktikan tadi dengan tanda tangannya. Tanggapannya positif dengan adanya konsep dari Stadion Mata Angin. Waduh, ini bukan cuma saya yang ini, bahkan ini nanti seperti yang Pak Anies tadi bilang, ini akan dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Kalau kami ini tinggal berapa hari sih sebenarnya, sudah tinggal menghitung hari kita sudah over. Tapi insya Allah dengan adanya Mata Angin Stadium International Stadium ini sangat luar biasa. Dan tadi bukan cuma di Makassar, di seluruh Indonesia, artinya insya Allah pembangunan akan merata. Seperti itu.